saya Suci Ramadhani dengan NIM 151423042 dari kelas 5B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, teman-teman, kalian pasti tahu dahulu untuk berkomunikasi atau sekedar memberikan kabar kepada saudara, teman, maupun keluarga yang tak memungkinkan untuk bertemu secara langsung, kita perlu mengirimkan surat. Namun, kita tahu bahwa manusia selalu memiliki akal untuk melakukan inovasi dalam perkembangan teknologi, serta karena seiring perkembangan zaman muncullah platform-platform digital yang dapat digunakan untuk berinteraksi tanpa harus bertemu secara langsung dan lebih efektif serta memudahkan kita dalam penggunaannya, yaitu sosial media. Pada era digital seperti saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks ilmu pengetahuan sosial, interaksi sosial dapat didefinisikan sebagai proses timbal balik antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial merupakan fondasi dari terbentuknya kehidupan sosial. Perubahan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran, baik budaya, etika, dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur, suku, ras, dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia, hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Media sosial dapat menawarkan manfaat yang baik bagi kita semua. Terlihat bahwa di era globalisasi ini, banyak anak muda yang berbisnis, bekerja, atau bahkan memberikan pendidikan melalui media sosial yang tersedia. Ini adalah contoh penggunaan media sosial yang baik dan maksimal. Kita juga melihat beberapa anak muda yang menjadi inspirasi melalui karyanya. Namun, seringkali yang viral di media sosial Indonesia adalah hal-hal yang kurang bermutu. Memang benar bahwa kebebasan mengekspresikan diri adalah hak tiap orang. Namun, dampak yang diberikan pada lingkungan tidak selalu baik. Selain itu, banyak media termasuk program TV lebih fokus pada anak muda yang viral, meskipun mereka dalam tanda kutip tidak bermutu dibandingkan dengan mereka yang berprestasi secara nasional maupun internasional. Karena itu, kita akan membahas secara mendalam mengenai pengaruh media sosial terhadap interaksi sosial dalam masyarakat, serta bagaimana hal tersebut turut berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sosial. Media sosial atau sering disebut sebagai sosial media adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, berbagi, serta berinteraksi melalui berbagai bentuk konten seperti teks, gambar, video, dan audio. Media sosial juga merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Beberapa platform yang paling populer digunakan dalam beberapa dekade ini antara lain seperti TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, X atau yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Platform tersebut dapat digunakan masyarakat untuk menuangkan kreativitas yang ada pada diri mereka, serta kita dapat membagikan pengalaman hidup, memberikan informasi bermanfaat kepada orang yang tak dikenal. Media sosial terus mengalami perkembangan yang pesat. Hal tersebut dapat ditandai dengan peningkatan para pengguna media sosial dari tahun ke tahun. Dikutip dari data reportal.com, pada awal tahun 2023, pengguna internet di Indonesia mencapai 212,9 juta orang dan 167 juta diantaranya aktif bermain sosial media.
Jumlah ini setara dengan 60,4% dari total populasi. Dari jumlah tadi, 153,7 juta pengguna berusia 18 tahun ke atas. Situasi yang terjadi saat ini menjelaskan bahwa handphone ataupun sosial media sudah bukanlah lagi kebutuhan sekunder, tetapi sudah menjadi kebutuhan primer karena kita sudah sangat bergantung pada teknologi hingga saat ini. Seperti teknologi pada umumnya, media sosial memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Beberapa dampak positif dari penggunaan media sosial antara lain, yang pertama sebagai sarana pembelajaran. Dengan berkembangnya media sosial memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi. Media sosial juga masih dalam menyediakan berbagai situs dan konten-konten terkait pendidikan, sehingga pelajar menjadi lebih mudah belajar di mana saja dan kapan saja, serta sekaligus mudah untuk mendistribusikan beragam ilmu. Yang kedua, sebagai sarana sumber informasi. Dampak media sosial sisi positif lainnya adalah kemudahan dalam pencarian informasi. Sebelumnya, jaringan informasi cenderung terbatas dan membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama. Dengan hadirnya media sosial, kita bisa mencari informasi apapun dengan lebih mudah dan cepat. Selanjutnya yang ketiga, memudahkan komunikasi. Saat ini ada cukup banyak aplikasi di media sosial untuk mengirim pesan, telepon hingga video call seperti WhatsApp, Line, Messenger, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan media sosial, pesan atau sambungan telepon bisa dilakukan dengan lebih mudah, murah, dan lebih cepat. Yang keempat, sebagai sarana berbisnis. Nah, dampak media sosial tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi saja, tetapi juga mulai menjadi peluang bisnis. Bahkan beberapa platform media sosial telah memberikan fitur khusus untuk berbisnis, sehingga dengan media sosial, bisnis kecil pun memiliki peluang yang besar. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pasar, konsumen, kebutuhan produksi, hingga mempromosikan suatu produk. Selanjutnya yang kelima, sebagai sarana hiburan. Dengan munculnya beragam media sosial membuat pengguna lebih mudah menunjukkan ekspresi yang bervariasi. Kita menjadi lebih mudah mengakses beragam aplikasi hiburan untuk membuat beragam konten. Tentu saja hal ini menjadi sarana rekreasi tersendiri bagi beberapa pengguna. Contohnya aplikasi TikTok, YouTube, Instagram, dan yang lainnya yang berisi berbagai hiburan mulai dari musik, film, dan lain sebagainya. Banyak masyarakat yang menjadikan media sosial sebagai sarana hiburan. Selanjutnya dampak positif yang keenam yaitu sebagai sarana pengembangan keterampilan sosial. Media sosial tentu berperan besar memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dengan membuat masyarakat kini lebih mudah mengenal satu sama lain. Bagi para remaja yang menggunakan sosial media, lewat sosial media kita bisa belajar tentang bagaimana cara memperluas pertemanan dan bagaimana cara untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan masyarakat dengan berbagai konflik dan latar belakang yang berbeda. Di samping dampak positif media sosial juga berpengaruh dampak negatif jika tidak digunakan sesuai norma dan aturan yang ada. Nah, teman-teman, berikut beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh sosial media. Baik, yang pertama ada cyberbullying, yaitu tindakan kejahatan yang terjadi di media sosial dengan melontarkan kata-kata kasar, mengejek, mengintimidasi, meneror, serta mempermalukan seseorang sehingga menyebabkan kerugian bagi individu tersebut. Di media sosial, kasus bullying dapat lebih parah karena semua orang dapat dengan bebas berkomentar negatif. Hal itu pun dapat memberikan tekanan kepada korban. Menurut hasil survei, 45% orang mengaku pernah mengalami tindak kekerasan digital dan 71% mengatakan bahwa sosial media merupakan platform digital yang paling banyak terjadinya cyberbullying. Hal ini perlu perhatian khusus mengingat cyberbullying memiliki presentasi yang cukup tinggi. Selanjutnya, dampak negatif yang kedua ada gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan berupa gangguan yang diidentifikasikan dengan rasa khawatir yang berlebihan,
kecemasan yang dialami oleh para korban cyberbullying di media sosial adalah gangguan kecemasan sosial yang merupakan ketakutan akan pandangan secara negatif yang dilakukan oleh orang lain dalam lingkungan sosial. Gangguan kecemasan sosial kerap terjadi akhir-akhir ini karena jumlah pengguna media sosial yang semakin meningkat. Selanjutnya yang ketiga, kecemburuan sosial. Para peneliti mengatakan bahwa adanya tingkat ketimpangan yang tinggi di Indonesia dan disoroti media sosial bisa menyebabkan kecemburuan dan kebencian. Orang akan cenderung menilai negatif ketika melihat gambar atau postingan bagaimana orang lain hidup di media sosial. Selanjutnya yang keempat yaitu penyebaran informasi palsu. Dilansir dari Wikipedia, berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Sementara menurut KBBI, hoax mengandung makna informasi atau berita bohong atau berita tidak bersumber. Salah satu dampak media sosial adalah mempercepat penyebaran informasi tanpa adanya batasan yang tidak diimbangi dengan literasi digital yang menyebabkan berita palsu atau hoax merajalela. Hal yang perlu diwaspadai adalah penyebaran informasi palsu yang terkadang bisa menjadi masalah yang lebih kompleks sehingga kerusuhan bisa terjadi. Yang kelima, perbandingan sosial. Salah satu cara media sosial merusak kesehatan mental remaja adalah melalui perbandingan sosial. Remaja di media sosial menghabiskan banyak waktu untuk mengamati kehidupan dan citra teman sebayanya. Oleh karena itu, ini mengarah pada perbandingan konstan dan ini dapat merusak harga diri dan menyebabkan depresi. Perbandingan sosial di media sosial dikaitkan dengan gejala depresi di kalangan remaja, khususnya remaja putri. Masalah sosial remaja ini jarang terlihat oleh orang dewasa karena mereka merusak sedikit demi sedikit dari dalam. Dampak negatif yang keenam yaitu berkurangnya interaksi di dunia nyata. Saat ini banyak remaja yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar handphone dengan bermain media sosial. Bahkan tak hanya remaja, anak-anak pun juga melakukannya. Hal ini tentu saja bisa mengurangi interaksi secara langsung kepada teman, saudara, maupun keluarga, karena berpikir bahwa dengan media sosial pun tetap dapat mengirim kabar dan berbagi informasi. Selanjutnya yang kedelapan yaitu tersebarnya bahasa kasar pada anak-anak. Pada saat ini, tak hanya orang dewasa yang menggunakan sosial media, anak SD sampai SMP pun sudah banyak yang mengenal sosial media. Nah, yang disayangkan adalah pada saat menggunakan sosial media tersebut, anak-anak seperti mereka cenderung mengikuti apa yang ditonton dan apa yang didengar dari sosial media, terutama bahasa. Bahasa anak merupakan suatu hal yang awalnya didengar, kemudian diucapkan kembali oleh sang anak. Maka dari itu, lingkungan keluarga dan sekitar anak sangatlah berpengaruh besar kepada bahasa anak. Sangat disayangkan apabila anak-anak juga ikut mengucapkan bahasa kasar yang didengar dan ditontonnya dari sosial media. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai pengaruh media sosial terhadap masyarakat. Generasi muda seperti kita diharapkan dapat menggunakan sosial media untuk hal-hal yang positif. Kita sebagai generasi muda harus menjadi anak muda yang bijak dan kreatif dalam menggunakan sosial media.